Halo Sobat Kreatif, kembali lagi di channel YouTube Pintu Coklat dan masih di segmen yang sama, Pintu Podcast. Kali ini aku bareng rekan tim di Pintu Coklat, Halo. yaitu Syawal. Halo Syawal, belum dihaloin. Oh iya. Halo Ari. Apa kabar? Ya, baik-baik saja. Ya. Nah, jadi kabar-kabarnya kemarin Syawal nonton drama Korea ya? Wah, itu pertama kalinya tuh nonton tuh. Yang sampai tamat sih. Wow. Jadi gimana pengalaman Syawal menonton drama Korea untuk pertama kali? Asik sih aku lihat. Ya sebelumnya pernah nonton, tapi nggak full karena ya nggak sampai tamat lah gitu. Ya kadang ngeselin aja kadang. Hah? Ngeselin. Kenapa gitu? Kayak karakter apa ceritanya kadang udah terbawa suasana kan. Terus lah lapar pula aku nontonnya. Kan Oke, terus yang terakhir ini aku yang sampai tamat aku nonton. ini drama pertama yang ditonton sampai habis, sampai ending. Sampai ending. Iya. Judulnya? Nggak salah kemarin judulnya apa ya? Itaewon ya, Itaewon Class gitu ya. Oke. Park Seo Joon yang main. Terus jadi kenapa tiba-tiba bisa menghabiskan drama itu sampai ending gitu? Iya kayaknya nggak penting-penting amat sih sebenarnya. Tapi aku lihat di filmnya sih kayak dia itu kan bahas tentang bisnis ya. Setidaknya buat cari-cari pengetahuan juga lah. Nggak tahu ada pesan-pesan penting ya buat kelangsungan hidup. Jadi dari drama itu apa sih yang bisa diambil menurut kamu nih ya? Ya, kalau aku lihat sih dari ceritanya tuh memang ini tentang balas dendam seorang anak gitu ya pada orang yang telah merusak hidupnya. Jangan jatuh ke spoiler ya. Wah iya itu pokoknya tuh aku tanya dulu. Nanti kalau aku ditanya terus dibilang spoiler gitu. Gak apa-apa, tapi review dikit gak apa-apa, tapi jangan spoiler lah. Yang seru-serunya aja yang bikin orang juga pengen nonton, jadinya bikin penasaran. Ya ini kisah tentang ya anak remaja yang tumbuh menjadi seorang pebisnis hebat gitu kan. Tapi yang aku sayanginnya ini latar belakangnya karena dilandasi dengan balas dendam. Ya jadinya tidak sesuai dengan apa yang aku rasakan, apa yang aku alami kan. Kayaknya ada yang kontra gitu antara aku sama film yang aku tonton gitu. Ya, Tapi karena aku dirimu gak ada dendam. Iya karena itu aku tonton sampai habis, aku mau lihat gimana sisi pandang yang lain kan, orang hidup dengan berlandaskan dendam lah istilahnya, dengan yang aku yang tidak pernah merasakan. Kesel ya, tapi dendam kayaknya belum pernah sih. Asik. Oke, terus jadi apa yang didapat? Ya kayak gitulah filmnya, kayak pengetahuan gimana berbisnis. Walaupun aku lihat sih di drama itu ada kayak percintaannya, tapi seimbang lah antara pengetahuan tentang berbisnis sama hubungan percintaan lah gitu. Tapi karena aku udah nonton ya, sebenarnya konflik yang diangkat itu klasik gak sih menurutmu? Ya emang biasa gitu, balas dendam. Tapi ya balas dendamnya gak bunuh-bunuhan gitu, yang menjadi sukses kan balas dendamnya gitu. Kayaknya hal biasa gitu gak sih? Iya, kayak udah biasa deh. Tapi gimana ya kok bisa aku tertarik gitu ya nanti? Kenapa ya? Mungkin menurut aku sebenarnya kira-kira nih, menurut kamu ya, yang dijual dari drama Korea Itaewon Class itu apa sebenarnya? Tujuan mereka itu apa? Kalau aku dapat nih beberapa isu yang mereka angkat. Apa coba? Aku nggak katanya guys, tapi aku dapat poin besarnya aku tahu, tapi apa coba dari kamu dulu? Ya kalau aku lihatnya kalau berbisnis tuh nggak boleh saling menjatuhkan sih intinya. Karena kayak kalau saling menjatuhkan tuh kayak ya saling merugi lah. Kayak di film kan. Kalau nggak
yang satu jatuh, kalau yang satu lagi yang merusak ya. Oke. Padahal kalau aku pikir sebenarnya kan kalau diajak kolaps gitu kan, kayak kolaps kayak diajak kerja sama kan kayak itu bakal jadi saling menguntungkan gitu kan. Mm-mm. Tapi karena ada dilandaskan sama dendam dan perselisihan gitu, ya mungkin nggak tahu lah, aku pengalaman bisnisku belum sejauh di film Itaewon itu ya. Iya, 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 iya. Tapi aku secara sadar ya, buat sekarang aku mikirnya kayak gitu. Oke, kalau menurut aku nih Iya. ya, itu ada tiga isu yang mereka angkat nih ya. Kalau yang besarnya sih, 3 isu besar yang mereka angkat. Pertama, tentang ya bisnis itu, kembali lagi itu kayak menurut aku kayak sarkas sih sebenarnya, karena di situ timpang banget gak sih antara di situ perusahaan yang antagonis Jangga sama Danbam, perusahaannya si siapa sih nama pemeran Seroyi. utama? Iya, sama Seroyi. Seroyi. Danbam yang baik, Jangga yang jahat, gitu kan. Nah, di Jangga kita lihat bagaimana atasannya itu memperlakukan bawahannya yang otoriter, yang nggak bisa ngasih pendapat gitu. Emang bener-bener ya berbalik sekali sama Danbam di mana keputusan itu memang dari Seroyi kan, memang keputusan dia, dan dia yang selalu bertanggung jawab tentang keputusannya, tapi dia tetap mendengarkan dari teman-temannya gitu, dari timnya. Jadi kita lihat ngetim itu di Seroyi. Contohnya lagi yang paling terasa itu adalah ketika adegan scene-nya itu di kantornya Jang Dehi. Adegan itu Jang Dehi ini kan selalu digambarkan dengan pemimpin atau CEO yang otoriter, tegas juga, dan selalu menggunakan segala cara untuk ambis banget. Nah, ketika dia setiap ada orang atau karyawannya yang berbicara pasti selalu gak didengarnya kan, selalu dibantahnya, nggak boleh gitu. Contohnya kayak si yang cewek siapa sih namanya, aku lupa juga deh. Yang mana? Yang temennya Seroyi. Si Soa siapa namanya? Songa. Sama Songa tuh kan selalu Songa tuh ngasih masukan kan, sudah cukup lah, jangan seperti ini gitu, keterlaluan. Tapi selalu aja Jang Dehi ini punya alasan untuk ya pendapat dia yang benar gitu, kayak manapun harus ngikutin dia ya. Kemudian habis dari scene di kantor itu dimana yang tegang-tegang banget, langsung di jumping atau nggak jumping sih, langsung dipindah ke scene dimana Seroyi duduk bersama sama teman-teman timnya. Itu tuh kayak gambarin emang kesetaraan antara dua perusahaan ini loh, yang satu ini otoriter dan satu ini yang memakai sistem dengan musyawarah. Di situ digambarkan. Jadi kayak yang diangkat terus Seroyi selalu berkata bisnis itu tentang manusia, ya kan? Dan Jangga kita lihat dia tuh nggak memanusiakan manusia, dia nggak, ya bisnis itu tentang profit, selalu itu yang dikatakan oleh Jang Dehi kan. Sedangkan memanusiakan manusia kayak lagu ini, memanusiakan manusia. Apa tuh lagu? Ya, lagu siapa yang indie ini? Lagu siapa? Enak kan? Iya ya, lupa. Ya lah, motong ya. Nah, kemudian sedangkan dari si Jang Dehi sampai mana sih? Sedangkan dari Jang Dehi, ya tahulah dia itu selalu berkata bisnis itu tentang profit, keuntungan. Sedangkan si Seroyi dia itu punya prinsip kalau bisnis itu kan tentang manusia, tentang saram, dan dia berkata juga kalau kita ada manusia yang percaya sama kita akan semakin kuat. Jadi jatuhnya kemanusiaan, kepercayaan, hubungan itu yang diterapkan sama Seroyi gitu. Sama hal tersebut itu ketika paling kuat itu terjadi ketika uang investasi
yang ke Dambam itu ditarik sama investor. Ingat kan episode itu? Oh iya. Ditarik kan pada marah-marah tuh ya, yang udah apa investasi ke Seroy ya, udah marah-marah, yang udah investasi ke Dambam, ya ujung-ujungnya ya itu kata Seroy kan, yang dia marah-marah, yang dia bilang kalian tuh investasi itu kenapa? Karena kalian sudah mencoba makanan kami kan, karena kalian percaya sama kami kan. Emang dengan kalian dengan investor menarik uangnya itu kalian rugi? Tidak kan? Dan semua orang terdiam. Jadi tuh kayak ya emang balik lagi, emang dia tuh mencari kepercayaan orang gitu. Itu sih dari bisnisnya. Dan masalahnya perusahaan kebanyakan di dunia ini sih rata-rata tidak seperti itu. Makanya banyak kiasan yang mengatakan tentang budak korporat, ya kan? Karena ya seperti itu. Contohnya aja sering kita lihat isu tentang PT AIS ya. Apa sih bacanya, AIC atau AIS ya? AIC. Nggak tahu. AIC. Iya. Kita bilang AIC. Nah itu kan itu sering banget ya karyawannya yang merasa nggak dimanusiakan, yang demo gitu, atau banyak perusahaan lainnya. Jadi isu itu yang mereka angkat. Kedua, transgender itu juga mereka tuh sedikit mengkampanyekan itu karena Mahyuyi ya kalau nggak salah ya, Mahyuyi yang kepala dapur ya, yang kokinya itu kan transgender. Nah, jadi itu yang mereka angkat ketika ada lomba di TV itu ya. Iya. Itu kan di situ kan isunya itu naik dan akhirnya Mahyuyi bisa diterima oleh publik sampai dia menang gitu. Jadi kayak yang disorot itu adalah ya udah jangan orientasinya yang disut, tapi emang bakatnya seperti itu. Terakhir masalah ras, karena ada Tony Kim. Oh iya. Iya benar. Ada Tony Kim di situ, di mana masalah orang Tony Kim ketika mau masuk ke pub dia dilarang karena masalah kulit hitamnya itu. Dan itu 3 isu itu sih isu besar yang sedang mereka angkat, di luar dari misalnya perusahaan besar yang korupsi, pencucian uang, saham selain itu ya. Itu mungkin ya bisa jadi sih kalau perusahaan besar banyak yang cuci uang, kita nggak tahu juga kan. Tapi untuk kalau dari aku sih 3 itu sih yang mereka angkat seperti itu. Ya gitu. Banyak juga ya ternyata. Ya banyak, makanya kalau nonton itu dipikirkan. Nggak direnungkan berarti. Nggak. Jadi seperti itu. Tapi kamu tahu nggak alasan aku kenapa bisa nonton sampai kelar gitu? Kenapa? Ya kan sebelumnya kan kamu ngerekomendasiin film ini kan. Itu tuh jadi sehari sebelum aku mau nonton itu aku tuh kayak kepikiran aja gitu. Mau pengen botak gitu. Nggak tahu lah kenapa aku tiba-tiba kangen aja botak lagi kan. Terus tanpa pikir panjang itu aku langsung aja ke toko pangkas ke tempat pangkas. Jadi pas udah pangkas kan, terus aku dapat rekomendasi lah film yang bagus katanya. Dari siapa yang rekomendasi? Kamu yang ngasih lah. Kamu kan rekomendasiin film itu. Oh iya. Film ini lebih bagus pada film yang itu. Tapi sayangnya nanti aku dimarahin. Karena itu film bagus juga, yang main juga dia juga. Oh iya. Iya, Park Seo Joon juga yang main. Pantas mirip. Iya, emang dia bukan mirip. Soalnya udah 6 episode aku nonton kan. Ternyata salah film. Aduh. Oke. Terus? Jadi pas aku nonton yang kamu rekomendasiin itu kan, aku lihat karakternya, wah gila. Rambutnya kok sama-sama botak gitu ya. Ini kayak sebuah jodoh atau gimana sih, kebetulan yang luar biasa gitu. Kok cici ya? Kan soalnya ya di film itu kan juga ada tuh kebetulan yang di luar kita, di luar ekspektasi ya. Sering ada kebetulan gitu. Terus aku pikir nih, aku mau jadi seorang pebisnis.
Gila. Filmnya tentang bisnis juga. Rambutnya botak juga kayak aku kan. Terus kamu merasa itu kamu gitu. Terus aku pikir, wah mungkin ini emang jalanku ini ya. Ini jalanin. Makanya ketonton. Enggak, itu salah satu apa ya, hiburan buat aku aja, bisa biar semangat nonton gitu kan. Oke. Soalnya nontonnya nggak sendirian, bareng-bareng Oh iya? sama teman-teman. Wah, ini nobar nonton drama gitu. Iya, dia katanya juga, dia sering dengar juga teman-temannya nonton itu, kayaknya dia penasaran, nonton juga lah. Dan tau gak sih faktanya, ini aku tanya lagi, kalau misalnya ada drama Korea yang lain dan menarik, kamu mau nonton lagi gak? Ya boleh sih kalau ada waktu. Dan ternyata benar kata-kata orang, Apa tuh? semua akan drakor pada waktunya. Semua akan drakor. Itu maksudnya gimana sih? Iya, karena dulu tahu banget ya, posisi kami ini yang penyuka Korea itu sangat-sangat minoritas. Terus? Dan kemudian sekarang semua orang malah ya nonton gitu. Jadi kayak semua orang itu bisa nonton drama Korea tanpa ada embel-embel, nonton drakor, nonton Korea ya, nonton gitu, kayak tanpa ada kata-kata seperti itu gitu. Malah orang-orang pada minta rekomendasiin dong drakor yang seru gitu. Nah itu tuh sebuah senang sih kami melihatnya gitu, sebuah kebahagiaan sih sampai ini. Kamu sebagai fraksi pecinta Korea gitu. Nggak, ya, drama Korea. Kalau kami sih itu bilangnya jalur apa ya? Jalur kualat, entah jalur apa sih, nggak tahu, lupa ya. Soalnya ada beberapa jalur, undangan, mandiri, sama jalur kualat. Aku lupa apa jalurnya. Nunu tuh ngajarin aku tuh, Kak, satu lagi jalurnya ini, katanya. Kak, masuk yang mana? Kalau aku jalur SNPTN karena aku juga memang teman aku. Kalau jalur kualat tuh gimana? Yang awalnya dia itu bilang, aku nggak mau nonton Korea, apa tuh Korea. Ujung-ujungnya ketika ada satu yang hype, satu yang lagi trending, dia nyoba, nagih gitu. Nah, udah, tiap orang kan bisa berubah. Nah, kan. Itu seiring berjalannya waktu kan. Itu. Ya, pandangan orang bisa berubah. Oke, siap. Kemudian setelah menonton drama Korea untuk pertama kali sampai habis, apa testimoninya deh, minta dulu gimana perasaan setelah menonton itu, apa yang didapat, apa perbedaan dari film-film lain atau series lain yang pernah ditonton gitu. Kalau aku sih, kalau alur ceritanya kayaknya lagi hype gini ya, kayak ada sekumpulan orang yang lagi melakukan sesuatu kan. Nah, terus tiap episode tuh pasti ada flashback, kisah menceritakan orang lain gitu. Aku ngeliat tuh kayak nggak nyitiin aja, kayak Money Heist. Kamu tahu nggak Money Heist? Tahu, tapi aku belum nonton, lagi heboh. Iya. Lagi heboh juga kan, kayak apa sih istilahnya, kayak template itu sama aja gitu. Tapi sebenarnya untuk drama Korea ini, kalau ada flashback itu, mereka itu udah dari dulu pakai kayak gitu. Dan bahkan kami tuh sampai udah hafal aja gitu loh. Kalau misalnya ada film terus bawa masa lalu, misalnya flashback, kami tuh dan misalnya nih, dia kan sekarang di zaman modern, ya kan? Yeah. Tapi tiba-tiba ada flashback dia di masa lalu gitu, zaman Joseon kah, zaman Goryeo kah, kerajaan-kerajaan dulu kan, mungkin di kehidupannya yang sebelum-sebelumnya kan. Kami tuh udah mikir aja, yang palingan dia tuh reinkarnasi yang ini. Palingan pasti cowok ini kekasih dia dulu waktu di zaman Goryeo. Kami udah sampai nebak gitu, saking itu udah template banget loh gitu. Berarti udah lama ya berarti ya? Udah banget sering pakai kayak gitu. Tapi kalau untuk series yang di Western kayak Heist Money. Money Heist itu. Aku lagi nonton juga soalnya. Iya, di Netflix. Di mana? Kali itu. Ya, aku emang streaming aja. Yang dari Wi-Fi. Oke.
Iya Nah tahu. itu semenjak kalau itu western aku kurang tahu juga sih, karena biasanya western itu kalau flashback itu suka menjelaskan lebih ke kenapa gitu, kenapa dia kayak gini gitu, asal usulnya gitu, paham gak sih? Ya Dia tuh ya lebih ya. ke situ sih gitu. Tapi sama kayak flashbacknya Indonesia, kayak NKCTHI kan, ada asal usulnya gitu. Kalau misalnya Oh iya Korea, juga sih. iya kalau Korea itu sistemnya flashbacknya itu ya untuk menjelaskan dia tuh punya hubungan dengan si misalnya pemeran utama cewek dan pemeran utama cowok. Pemeran utama berdua ini itu punya hubungan di masa lalu gitu. Sering seperti itu. Pasti seperti itu kalau udah Iya, flashback. ya biasanya kalau datang karakter baru kan, oh dia ini flashback, dia pernah ketemu di sini gitu gimana Karena gitu. karena kan di Korea kan menganut paham reinkarnasi ya. Iya. Jadi mereka Itu tuh apa sih? apa? Percayaan mana sih? Yang reinkarnasi itu percayaan apa Aku nih? nggak tahu sih kepercayaan apa. Kayak mereka punya kepercayaan sendiri gitu loh. Nggak bisa dibilang Hindu, nggak bisa dibilang Buddha. Soalnya itu emang budaya mereka gitu kayaknya. Budaya. Paham mereka. Karena agama mereka ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang ateis ya kan. Dan paham mereka yang ateis juga percaya gitu kalau mereka reinkarnasi, emang udah kayak udah ilmu gitu. Kita kan lahir dan mereka tuh percaya kalau manusia itu punya tiga kehidupan. Dan mereka juga percaya, makanya aku ngelihat ya dari drama Korea itu mereka itu mengangkat isu itu ya tentang budaya mereka, tentang bagaimana pemahaman mereka. Nah ini aku sarannya kamu tuh nonton Along with God. Along with God tuh itu film doang, tapi ada partnya, part 1, part 2 tuh film bagus juga dari Korea yang lagi ditunggu-tunggu sekali. Belum Udah tayang. Tapi aku nggak tahu sih ada part 3-nya atau enggak gitu. Tapi itu sangat worth it banget ditonton. Dari situ tuh aku belajar budaya. Selain dari seru filmnya ya, aku juga riset. Jadi di Korea itu nganggap malaikat maut, Grim Reaper, itu adalah orang yang paling siapa malaikat maut siapa? Orang istilahnya itu Grim Reaper. Oh enggak Israel. Itu beda. Beda lagi. Kita, tapi kalau di mereka malaikat maut itu atau Grim Reaper itu adalah orang yang paling berdosa di zaman dulu gitu. Misalnya dia pembunuh berdarah dingin yang udah membunuh 1.000 atau 3.000 orang gitu. Pokoknya orang yang paling punya dosa yang nggak bisa diampunin, dia tuh dijadikan malaikat maut. Itu kepercayaan mereka. Oh gitu. Dan mereka juga menganut paham bahwa ada namanya 49 days. Ada 49 hari. Jadi sebelum arwah itu pergi ada 49 hari. Kalau kita kan kayak 40 hari ya. Tahlilan gitu kan. Kalau mereka menganggap 40 selama dari hari meninggal sampai 49 hari dia itu bersama kita. Terus orang yang meninggal itu bersama kita. Seperti itu yang aku pahami ya, karena mereka itu kan nggak mungkin buat drama itu kan nggak ada landasannya kan. Kayak kita di Indonesia buat film atau sinetron pasti karena melihat bagaimana pola budaya hidup kita kan, dan mereka itu membuat itu dan berulang-ulang. Aku kira awalnya itu imajinasi doang gitu, tapi mereka sering memakai itu. Jadi aku memikirkan bahwa itu budaya mereka berarti seperti itu. Atau ingin membuat pandangan baru, mana tahu kan? Bisa jadi juga sih antara pandangan baru atau itu. Gara-gara orang nonton kayak ginian, makanya berubah pola pikir orang. Oh ternyata kayak gitu. Bisa jadi juga. Kalau untuk itu aku belum riset selanjutnya sih. Oh iya, ya riset lah. Iya, itu menarik juga sih untuk itu. Karena ternyata kehidupan orang-orang di sana itu ya unik gitu menurut aku. Kalau nonton dari drakornya ya.
dari drakornya ya. Aku jarang sih nonton drakor ini, tapi nggak tahu lah, mungkin terbuka hatiku buat abis podcast ini kan nonton drakor aja aku ya. Oke. Tenang, aku bakal ngasih banyak list, tenang aja. Oh iyalah, banyak itu filmnya. Kalau misalnya penasaran tentang drakor lain-lainnya, mungkin kamu bisa denger aja podcast kita yang update malam ini, hari ini tanggal 14 April, hari Rabu. Nah, udah update podcast tentang drama Korea. Kenapa menonton drama iya. Korea? Oh sekarang? Iya. Ya udah habis update nih. Jadi mungkin bisa dibahas dan ya bisa mengetahui kenapa sih orang senang menonton drama Korea itu, kenapa. Tapi balik lagi sih, yang hebatnya itu dari mereka itu yaitu mereka itu mengangkat hal yang biasa aja tapi bagus dikemasnya. Bener nggak tuh? Aku sih sebagai orang awam ya yang melihat film ini, ya menangnya dari ini, ya awalnya actingnya bagus, juga tampilannya itu mungkin brandingnya itu udah bagus juga sih, kayak wajahnya, karakternya gitu kan. Walaupun misalnya jelek pun ceritanya, kalau karakternya tetap bagus, ganteng, cantik, ya ketutup lah. No, ibaratnya gitu. Ada juga drama Korea yang satu, sebenarnya nonton drama Korea itu tergantung episode 1. Kalau episode 1-nya itu emang bikin kita mencet next untuk episode 2, kita bakal lanjut. Apa ya? Kalau lihat dari filmnya ini ya, kayak shootnya itu kayak aku nilai sih biasa aja sih, kayak standar aja kayak film-film pada kebanyakan. Tapi yang menangnya di sini, pemilihan Miss Ensign, warnanya itu tuh bagus sih, mood itu dapat lah kalau aku lihat gitu. Terus. Juga kalau alur cerita sih ya itu sih kayak memang di luar prediksi gitu. Padahal aku nonton kan kayak ada kejadian yang kayak kita bisa tebak gitu. Pernah ngerasain nggak? Dia wah, ini pasti kayak ini pasti kayak itu. Tapi tiap aku nyoba nembak gitu kan, kayak ayahnya si Seri ini ditabrak, aku tuh emang kepikiran ini pasti ada yang aneh nih. Apa ya? Habis ditabrak. Gitu tunggu nggak ketahuan juga kan. Ternyata tabraknya ayahnya itu berbeda. Tabraknya dari belakang. Iya, kayak bener. Beda gitu. Di luar apa ya? Di luar prediksi kita gitu. Bener, aku juga di situ kesel juga, serius. Aku nungguin loh, karena kan aku udah tahu nih, udah banyak spoiler nih kalau misalnya ayahnya meninggal kan. Aku udah nungguin nih, mana nih mobilnya di depan. Biasa kan ada lampunya. Aku kira pasti ketabrak itu kan ya. Iya, aku kira ayahnya kena nelpon kan, nggak fokus. Aku udah mikir HP-nya jatuh. Oh jangan-jangan dia masukin HP-nya ke kantong. Aku udah mikir-mikir nih, ini gimana nih dia kecelakaannya. Taunya dia masih santai aja kan. Dan dia fokus. Terus kapan kecelakaannya? Taunya kedebak. Astagfirullah. Dari belakang ternyata, aduh. Astagfirullah, kacau. Plot twist apa? Plot twist. Padahal itu kan memang apa ya? Dari dia bikin durasi kayak gitu kan, kita buat mikir buat nebak kan pasti dia ditabrak. Tapi versi tabrakannya itu nggak sesuai dengan apa yang kita pikirin gitu. Pada umumnya. Ya, kalau nggak di depan, kalau nggak gimana lah gitu. Kalau nggak di samping misalnya kan ada perempatan jalan, aku udah mikir-mikir loh, mana nih lampu merah nih. Iya. Nelpon mungkin dia nggak nampak lampu merah, tiba-tiba ada truk yang kayak biasa-biasa lah kan. Taunya dari belakang, astaga, kayak gila nih sutradaranya buat writer. Mungkin mereka sutradaranya udah tahu ya. Ini kalau ditabrak di depan ini udah biasa sekali. Coba dari belakang atau coba dari kita buat penontonnya nerka-nerka, pasti kayak gitu lah pikirnya. Untung sutradaranya nggak tinggal di Indonesia. Kenapa? Kalau ditinggal di Indonesia, mungkin anak-anak SMA lagi jumping tuh yang nabrak dibuat.
Gak tau juga sih. Nggak anak Indonesia. Bisa jadi lagi apa Tokyo Drift kan. Iya. Kedabrak. Tapi itu luar biasa sih. Terus yang kedua itu yang aku kesel juga, adegan kiss scene antara Song A sama Seroi yang akhirnya diganggu sama si siapa sih nama ceweknya satu lagi tuh? Si Yiseo. Maksudnya ya Yiseo ya. Yiso sama Yiso. Yiso. Kalau di sana tuh bacanya tuh jangan Seo, itu nggak dibaca. Oh, nggak dibaca ya. Aku cuma baca subtitle aja sih. Ya, Yiso. Seo itu jadi So. Sama kayak Jang De kan Dae nih ya, Dae. Kan tulisannya kan Jang Dae He gitu kan. He. He. Itu bacanya Jang De Hi. He, Jang De Hi. Oh. Ya, belajar bahasa Korea aku besok. Oke. Nah, jadi itu tuh savage banget sih adegan itu. Gimana tuh savage-nya? Itu mungkin aku selama dunia perkoreaanku ya, baru pertama itu aku menonton drama Korea pas adegan kiss scene-nya itu diganggu dengan seperti itu. Gila sih, savage banget si Yisu. Ya tapi karakter aktornya ini dapat kali ya gitu. Iya sih. Kayak si yang cewek manajer ini kan emang sosiopat, itu dapat kali lah karakternya gitu. Benar. Ya sih. Karena ini kan dari manhwa itu webtoon. Dari komik. Oh, dari komik awalnya? Dari manhwa. Jadi ya emang kayak penampilannya itu udah dijelasin juga gitu. Botaknya Seroi kayak gitu itu apa kalau kata neneknya itu kestari apa sih? Rambut apa sih? Kastanye. Rambut kastanye. Ya apa? Kastanye apa emang? Gak tahu sih, nenek itu yang tahu. Nah, rambut kastanya itu memang udah ada di webtoonnya, di apa manualnya. Gak di webtoon sih, di manhwa tapi punya Korea. Komiknya gitu ya. Developer komik. Iya, kalau misalnya Jepang kan manga, ya kan? Manga ya. Nah, kalau mereka tuh manhwa. Kalau kita? Manggis. Kalau kita komik. Ya komik kan kita. Iya. Nah, seperti itu tuh kayak hal-hal yang itu sih yang bagus sih, tapi yang aku hebatkan dari mereka tuh castingnya. Mereka kan pasti ada cast nih kan, open casting atau nge-cast aktris atau aktor yang memerankan pemeran ini gitu. Tapi ya emang peran yang di Yisu ini dapet banget sih. Sama yang kalau Park Seo-joon itu aku udah yakin aja karena emang kenapa? Karena dia di mana-mana ya, di drama Korea yang lain dia pasti jadi CEO. Selalu ya? Iya, benar. Kayak posturnya itu udah mencerminkan kali ya? Benar. Oh, bagus lah. Ini selalu jadi CEO, kalau enggak ya jadi bos lah. Jadi karakter bos ya. Opa kaya kayak gitulah. Karakter yang dingin itu emang ada di dia. Sundere itu di dia. Itu benar. Terus kalau Yisu ini yang jadi pemeran Yisu ini tuh aku baru kayak nengok dia. Kayaknya dia ada main drama juga, mungkin entah aku yang enggaknya, karena kalau drama aktris yang menurut aku dia itu mungkin kayak cameo figurannya atau pemeran pembantu atau yang mungkin jadi pemeran yang lain aja, itu aku nggak terlalu notice gitu. Jadi mungkin aku pernah melihat dia juga tapi aku nggak ngeh gitu. Jadi dan ketika dia jadi second, dia ini sebenarnya jadi ini ya first lead ya, tapi yang female. Gimana first lead? Pemeran utama yang ini kan, yang female kan. Iya. Second lead-nya sebenarnya si Song A. Nah ini itu Korea itu hebatnya, kita itu disuruh nebak mana nih yang second lead, mana yang first lead. Awal-awal pasti orang mengira Song A ini yang bakal sama si bos ya, bos Seroi. Tapi ya ujung-ujungnya ternyata dia itu cuman second lead. Dan balik lagi sama Korea ini yang lucunya adalah kadang second lead itu yang female ya, yang cewek lebih cantik daripada yang
pertama yang leadnya. Lucu nggak sih? Itu fakta yang telah aku lihat selama ini gitu. Jadi kayak wah, apa Iya, ini? aku lihat juga sih selama sepanjang umur menonton perdramaan ini, kayaknya baru film ini deh kayaknya nampilan karakter yang kalau cowok ganteng dengan apa sih nggak maskulin apa istilahnya, dengan perawakannya yang bagus, dan kalau cewek itu cantik banget yang proporsional dan sebagainya gitu kan. Nah kalau ini nggak tahu lah, aku lihat karakter si siapa namanya Seroi ini sama Yese ini kayak apa ya, tidak begitu, ya biasa aja gitu. Iya, wajar sih. Biasanya Soalnya sama netizen ya. Ending Itaewon Class itu banyak yang pro kontra, dan bahkan ada yang selama ini kan Itaewon kan dianggap bagus gitu kan. Ada juga unpopular opinion yang mengatakan bahwa Itaewon Class ini hanya overrated. Sebenarnya B aja tapi terlalu diwah-wahkan gitu loh. Aku mikirnya kayak gitu, kayak aku lihat akhirnya kan, wah ini karakternya kayak orang biasa dengan orang biasa dan menceritakan kehidupan orang biasa aja jadinya. Ya, aku mikir emang itu intinya. Jadi oh ya udahlah kayak kalau di awal-awalnya sih dapat kan tendensinya buat maju ke depan itu kan. Sampai akhirnya di endingnya kayak gitu kan, wah ini karakternya biasa, nggak langsung down gitu. Ini aku. Dan ada juga yang bilang kenapa sih Seroi sama Jisoo, seharusnya Seroi itu sama Song-a, banyak yang nggak setuju gitu. Dan banyak yang menganggap suka sutradara. Dan banyak menganggap itu tuh nggak realistis. Nah itu dari pandanganmu tadi kan hal yang biasa dan orang biasa gitu. Kalau misalnya pandanganku sebagai penikmat film juga, aku menganggap itu bagus. Selain dari isu-isu yang diangkat itu, terus filmnya itu ya realistis menurut aku, lebih masuk akal. Dia itu emang sama Jisoo daripada sama Song-a gitu, karena yang nggak bisa dipungkiri yang buat Danbam itu sampai ada IC itu ya dari si Jisoo kan, yang membantu dia gitu. Terus ada argumen yang bilang kalau nggak masuk akal ketika Jisoo itu udah kuliah di tempat bagus terus tiba-tiba langsung keluar dan jadi manajer di sebuah kafe. Itu nggak masuk akal kata orang kan. Kalau menurutmu gimana? Menurutku sih nggak masalah kan, dia punya tujuan sendiri gitu. Nah iya, aku juga mikir gitu. Tapi yang aku kayak apa ya, mungkin biar ceritanya cepat, mungkin yang kebetulan yang kayaknya itu bikin nggak enak gitu, ngerti nggak maksudnya? Oke. Kayak dipaksakan gitu kesannya ya? Iya, biar supaya ceritanya lanjut dibuatlah kebetulan yang di luar apa istilahnya, di luar percayaan kita gitu. Sebenarnya kan kayak pertama-tama yang dia bohong itu, terus yang dia masuk taksi, terus kemudian ada yang dia jatuh lebay, itu hasil lebay sih menurut aku. Yang dia terbang itu lebay. Tapi mungkin karena ngikutin dari manualnya kali ya. Terus kemudian dari yang dia minum di situ sampai dia jadi manajer, itu kan sebenarnya untuk kita itu mikir ya nggak rasional gitu ya. Dan pikiran kita yang nggak rasional itu dipikirkan sama Seroi di situ gitu. Nah, Seroi itu kan nanya, kau yang udah buat kedaiku itu ditutup 3 bulan, terus kau yang tiba-tiba datang untuk mau jadi manajer. Itu pikiran kita itu ada di pikiran Seroi gitu. Itu yang membuktikan tidak realistis. Nah, pertanyaan yang lain lagi, argumen yang lain itu tentang yang masalah dia di Jisoo yang keluar dari kuliahnya terus bla 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 gitu kan. Nah, aku masuk akal aja sih. Mungkin ada orang kayak gitu. Ditambah kenapa masuk akalnya, karena di sini Jisoo itu digambarkan sebagai sosiopat.
Iya. Dan Dia mau capai apapun dengan berbagai cara. bener, dan dia tuh emang digambarkan kalau dia tuh ya nggak mau kalah gitu. Dia tuh ya bayangin lah, sosiopat yang udah dapat segalanya itu pasti bosen ya, dan dia pasti tahu kalau dia sekolah, kalau dia kuliah ya dia bakal jadi apa yang dia mau. Dia tuh udah nebak gitu, karena balik lagi dia tuh bisa semuanya. Tapi ketika dia itu pun ketemu sama hal seperti yaitu dan tadi itu, ya pasti dia merasa challenge kan. Ini sebuah wah, apalagi dia melihat Seroy itu adalah orang yang berprinsip, yang idealis sekali gitu. Pasti dia masa challenge gimana nih. Sebenarnya awalnya kan karena itu juga sih. Makanya aku mikir ya masuk akal aja sih kalau misalnya dia sosiopat kayak gitu, dan dia udah ketebak karena ada argumen openingnya kan dia sama psikolog ya, sama psikolog. Iya. Terus dia bilang dia merasa ya hidup itu bosan, kata dia kan, hidup itu membosankan. Nah, iya, dia bosan hidup, bahkan dia berharap dunia itu meledak aja. Itu kan emang orang kasarnya orang gangguan jiwa, kayak pemikiran orang gangguan jiwa gitu. Dan ketika dia melihat sesuatu hal yang menarik yang di luar normal, Seroy itu kan sebenarnya orang luar normal. Orang kayak dia itu ada tapi jarang. Orang yang ambis dan orang yang tetap di prinsip itu ada, yang fokus ke satu tujuan itu ada, tapi jarang. Karena jarangnya bahkan Song Ah aja kaget ketika dia itu membuka toko setelah 7 tahun. Kan ada tuh yang dia berdiri jumpa pertama mah yang di Itaewon, terus yang dia berdiri mungkin lelaki ini hanya menganggap perkataannya itu hal yang biasa, normal-normal saja gitu loh. Jadi kan Song aja itu menganggap kalau ya semua kebingungan kita itu ada dalam karakternya gitu. Jadi emang dibangun serealistis mungkin. Tuh, mungkin itu sih kenapa orang anggap Itaewon Class ini bagus gitu. Ya karena realistis, karena selama ini kayak aku bukan menjatuhin Crash Landing on You ya, tapi ya kejadian yang bakal Crash Landing on You lakukan itu di dunia nyata itu mungkin nggak ada, nggak bakal terjadi. Bayangin orang naik parasut nyampe ke Korea Utara. Itu kayak orang biasanya kalau naik parasut kena tornado meninggal atau gimana kan, nyampe Korea Utara gitu. Kalau ada mungkin 1% dari 100% menurut aku kejadiannya. Iya, kejadiannya ada pas film Crash Landing on You. Itu dia, itu aku mikirnya. Tapi kalau misalnya yang kayak Seroy ini, ya karena kamu bilang tadi, ini tuh konflik biasa yang menyisakan tentang orang biasa, tentang cerita yang biasa, realistis, benar. Dan dendam itu pasti ada dong, pasti wajar ada dendam yang dia tuh membalasnya tuh dengan pengen sukses. Banyak, aku juga dulu kayak gitu kan. Kamu juga mungkin pernah kayak gitu, merasa diremehin orang, pasti merasa lihat ya aku bakal sukses, lebih sukses daripada kamu, pasti pernah merasa itu. Iya, benar. Jadi Seroy itu ya digambarkan kayak kita gitu. Seroy itu adalah kita sebenarnya. Tapi mungkin dengan konflik dan masalah hidup yang dialami Seroy itu lebih didramatisir. Ya gitu sih, aku mikirnya kayak gitu. Kayak aku bilang tadi kan, dia berbisnis karena dendam, tapi di sisi lainnya karena dendamnya itu dia bisa maju ke depan gitu kan. Jadi ada ada sisi baik dan sisi buruknya lah gitu. Benar. Kayak ngajarin ini sih, paradoksan dunia ini. Paradoks ya, itu istilahnya. Dan ujung-ujungnya orang yang paling benci adalah orang yang paling dia kagumi kan. Dia belajar bisnis baca dari dan dia itu yang menjelaskan kalau hidup ini tuh nggak ada yang hitam putih, nggak ada yang benar salah, tapi dia menganggap itu abu-abu. Walaupun ujung-ujungnya ya gini lah, aku mikirnya Jang Dae-hee pun itu pasti menganggap kayak gitu kan, menganggap seperti itu juga. Tapi yang aku pikirkan adalah di satu sisi ketika melihat cerita Jang Dae-hee itu aku sedih juga loh. Aku merasa dia itu dari orang miskin dan ya hampir mati kelaparan gitu. Aku merasa tersentuh juga dong mendengar cerita Jang Dae-hee itu gimana, dan gimana Jang Dae-hee itu bakal
melindungi keluarganya. Namun yang sampai akhirnya gara-gara Seroy menjatuhkan Jang Dae-hee, akhirnya dia terpaksa membuang putranya demi Jangga gitu. Kayak hal yang konflik batin sekali. Coba aku mau tanya dulu deh. Di Korea itu berlutut itu sebuah apa sih? Sebuah kesenangan itu gimana sih sebenarnya? Itu berlutut itu kayak kalau misalnya dia itu orang yang minta maaf yang kayak gini loh, kayak udah harga diri jatuh gitu loh. Maksudnya kayak dari awal disuruh Iya, berlutut, kayak orang yang disuruh berlutut tapi gimana gitu? ya, Emang berlutut tuh apa? Bagi orang Korea itu apa gitu? ya sama aja kayak misalnya kita minta maaf sambil memohon itu loh. Itu dia. Ya kalau dipikir kan, tinggal kalau kita kan nggak ada lah nama istilahnya berlutut itu ya. Palingan salam terus nangis lah, yang biar dramatis. Karena di Korea Selatan itu ada budaya bullying, budaya intimidasi, tindas menindas itu ada. Maksudnya ya kan di Indonesia juga ada budaya bullying. Jadi ketika orang yang jadi kayak paham emang ada kayak ini, tapi representasinya banyakan mana coba? Korea Selatan atau Indonesia dulu? Banyakan Korea Selatan kan. Dan representasinya membuat membuat konstruk baru kalau kita udah berlutut, minta maaf berlutut itu, mengakui kesalahan dengan berlutut, berarti kita itu udah salah fatal dan ya itu kita sudah memberikan kepala kita ke kaki dia gitu. Nggak tahu lah, mungkin di Indonesia mungkin udah banyak itu kan ya, udah banyak bikin treatment supaya bullying itu kesannya asik. Nah iya, kalau di Korea Selatan enggak, banyak kok orang yang meninggalkan bullying, banyak gitu. Iya. Nah, kita kan boya santuy aja, santuy. Paling di Indonesia paling mentok sekali bullying itu adalah kalau udah pakai kontak fisik, ya kan? Kalau udah pukul itu baru disebut bullying. Tapi kalau cuman dengan kata-kata itu belum bullying namanya. Beda sama di Korea Selatan. Padahal baru olok-olok udah ya. Belum bullying. Padahal olok-olok juga ada, sama aja kayak bullying. Sebenarnya iya, body shaming atau yang lain itu sama dengan bullying sebenarnya. Jadi ya balik lagi seperti itu. Nah, bukan representasi sih, bagaimana sebuah negara itu punya budaya, setiap negara itu punya budaya dan budaya bullying mereka seperti itu gitu. Makanya banyak orang yang ya ujung-ujungnya di Korea itu karena meninggal karena bullying gitu. Oke. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang berlutut ya berarti ya mungkin harga dirinya sudah digadaikan atau gimana. Apalagi ini adalah seorang Park Se-roy yang namanya aja udah aneh loh, Park Se-roy itu 4 suku kata. Itu namanya, orang Korea biasanya 3 ya, dan orang Korea juga heran, namamu aneh ya, yang waktu dia mau naik kapal, waktu dia mau bilang dia akan memancing di laut gitu. Orangnya bilang namamu aneh ya, Park Se-roy gitu, karena orang itu 3 biasanya kan, ya 4 suku kata gitu. Jadi ya seperti itu. Dan yang menarik lagi, Se-roy ini memang digambarkan seperti orang yang hampir sempurna sih di film ini. Iya, apa yang dimau dicapai lah ya. Enggak itu aja, dari dia toleransinya, dari dia ya itu semua isu-isu itu kan ada dia yang membela, ya kan? Nah, jadi seakan-akan itu di situ dia aku melihatnya gitu. Kalau masalah bisnis, karena dia orangnya berprinsip, otomatis dia tujuannya satu, apapun akan dikejar juga gitu. Dia orangnya sebenarnya ini visioner dan ambisius juga, karena dia punya dendam. Itu yang harus dilakukannya. Dia tuh bahkan dia sudah berkata, aku akan menyiapkan apa untuk 15 tahun kemudian. Oh gitu. Dia udah tahu 7 tahun dia akan membuka Danbam selama 7 tahun. 7 tahun dia ngapain? Dia akan memancing, akan ini. Coba kalau dia nggak ada dendam ya. Nggak jadi filmnya. Mungkin nggak jadi dramanya. Nggak jadi dramanya. Jadi siapa dia tuh? Tukang masak. Jadi dramanya. Drama yang lain dia mungkin. Iya.
mungkin seperti itu sih. Tapi Itaewon Class ini menarik sih untuk dibedah karena dari drama yang lain-lain itu ya, karena ini banyak sekali nilai-nilai moralnya, banyak, terus ilmunya juga banyak sih. Kayak tahu siapa yang harus, kayak kalau ketika kita mau buat bisnis setelah melihat Itaewon Class pasti kita ada bayangan kan harus ngapain dulu kita. Iya, ini bikin podcast biar bikin ini ya. Udah kebayang ya prospek ke depan ya. Udah dong. Kita harus ada hal yang harus ditiru dari Serowi. Pertama, kestabilannya terhadap sesuatu, kayak apa sih istilahnya itu, nggak kestabilan sih, keteguhannya, konsistensinya. Dia tuh konsisten orangnya. Walaupun digoyah. Iya, konsistennya. Dan kalau ingin ngetim, apalagi kita kan Pintu Coklat ini kan tim nih ya, kita tuh tim. Tim itu ya seperti Serowi ini sebenarnya, seperti Dambam ini, mereka tuh tim. Coba di itu ya, coba kita pikir-pikir ya. Kalau misalnya kalau di film Serowi ini kan ini yang bakal ngejatuhin dia tuh cuma dari si Jangga ini kan. Realistis nggak sih kalau dibawa kehidupan nyata? Mungkin di dunia nyata tuh pasti banyak hal lain yang bakal jatuhin kita, nggak cuma satu orang gitu. Jadi kita bakal susah juga bikin keputusan kan. Kalau misalnya dari satu orang kita bisa kuat misalnya kan. Saya di sini hanya melawan dia seorang. Kalau di tempat nyata mungkin saya mungkin melawan banyak hal di sini. Kamu. Jadi ya gitulah. Ya emang nggak mungkin. Ini kan karena ceritanya antara Dambam sama Jangga. Gitu. Jadi terkesan si Serowi ini konsisten, stabil, gimana, teguh pendirian. Coba misalnya kalau ada goncangan dari luar gimana gitu kan. Tapi ada goncangan dari luar pun kalau dibuat sama writer nya kan, tetap bakal seperti itu pasti. Karena goncangan dari luar itu udah ada beberapa, misalnya kayak, tapi ini mungkin nggak bakal berhubungan dengan Jangga itu, karena di situ ceritanya Jangga itu nomor 1, berarti dia super powernya gitu. Perusahaan bawah itu di bawah Jangga. Kayak GH Food ya, GH Food atau GM Food sih yang ngasih investasi. Yang interior itu ya. Dia akhirnya ngasih, akhirnya narik lagi gitu. Ternyata dalangnya kan Jangga juga. Kan Jangga itu diceritakan jadi perusahaan yang superior nomor 1 di Korea Selatan. Jadi mungkin itu. Tapi kalau misalnya di luar serangan lain pasti tetap aja gitu, karena dia punya prinsip. Mau kayak manapun serangannya, mau dia sampai masuk polisi aja dia tetap kayak gitu juga kan, mau kayak manapun yang diberikan gitu ya. Kalau orang punya prinsip tetap bakal berjalan di prinsipnya dan bakal hidup dengan prinsipnya itu. Berarti ada ya selain di Jangga itu masalah si Serowi ini? Apa? Masalah si Serowi selain Jangga gitu ya? Kalau di itu nggak ada lah, karena kan fokusnya ke situ. Kalau ada nggak 16 episode jadinya. Gitu. Mungkin kayak itu kali ya, kayak kebetulan tuh mungkin biar fokusnya ke itu ya. Karena ujung-ujungnya yang nolong Serowi juga ujung-ujungnya kan yang berhubungan dengan Jangga juga kan, neneknya Tony. Jadi kita di sini posisinya adalah Jangga itu sebuah perusahaan besar yang mana dia itu menguasai orang-orang gitu. Dia nomor 1 perusahaan makanan di Korea yang nomor 1, dan dia itu banyak perusahaan-perusahaan yang investasi dengan dia. Jadi itu punya power gitu untuk mengendalikan orang-orang gitu. Bahkan polisi aja dikendalikan dengan dia kan. Hakim aja dikendalikan, semua dikendalikan oleh Jangga ini. Jadi di sini itu ketika ada yang kecil, yang perusahaan lain menyerang, ya itu disuruh dari Jangga. Jadi istilah Jangga ini adalah kapitalisme. Dan mungkin aja itu ada di kehidupan nyata. Ada sebuah yang lebih besar lagi di bawah perusahaan-perusahaan yang lain itu, yang tujuannya sama gitu, menjatuhkan sesuatu. Bisa aja, kita kan nggak tahu gimana permainan kapitalis kan. Tapi sebenarnya ini yang kita lihat itu sebenarnya kayak Jangga, GM Food, atau yang kayak punyanya nenek Tony itu sebenarnya permainan kapitalis loh yang dia tonton sebenarnya.
Apalagi ketika dia itu udah kaya ya, si Sero udah kaya, kita melihat dua orang kapitalis Jadi kan tadi juga deh. dua orang kapitalis sedang berantem. Itu filmnya, film kapitalis. Film kapitalis. Penguasa Benar, seperti bisnis. itu. Dan ujung-ujungnya Sero yang menjadi penguasanya. Itu balik lagi, soalnya kan mainnya main jatuhin saham, naikin saham, beli saham itu kan. Itu permainan siapa kalau nggak permainan kapitalis, cuy. Ya intinya yang aku tangkap gitu sih, kayak kenapa mereka tuh saling menjatuhkan, entah kenapa gitu. Kalau misalnya saling kerja sama itu kan saling menguntungkan gitu ya. Pribadi. Sebenarnya aku mikir juga, kenapa mereka itu Jang Dae-hee ini kenapa sih nggak diam aja, sedangkan wajar dong ada saingan dalam dunia bisnis, kenapa dia sampai kayak gitu banget sama Seroi gitu. Ternyata ujung-ujungnya karena niat Seroi itu dan Seroi udah declare kalau dia tuh bakal menjadikan si Jang Dae-hee itu musuhnya. Jadi ya intinya mungkin kayak gitu pula kayak Jang Dae-hee itu ya bertahan gitu, dia tuh mempertahankan Jangga karena ya itu tujuan film dramanya emang itu. Oke, sudah hampir sejam ya kita berbicara tentang Itaewon Class. Luar biasa Itaewon Class ini. Sejam lebih nih. Berarti kira-kira kalau drama Korea yang menarik lagi atau tertariknya hanya dengan drama Korea yang berbau bisnis? Nanti aku pengennya nonton yang ada kaitan sama kehidupan lah, kayak ada nilai yang bisa diambil, itu pasti bakal bisa jadi pertimbangan lah buat kita kan. Kayak gitu. Kalau cuma sekedar cinta-cintaan ya film Indonesia juga banyak yang cinta-cintaan. Benar. Mending nonton Indo kan, kita support juga. Oke. Mungkin ya bakal banyak kok drama-drama yang luar biasa. Tenang aja. Kok aku yang tenang aja ya? Kok aku yang kamu tenang aja. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan kita tentang Itaewon Class. Dan ya, untuk yang belum menonton merasa penasaran gimana sih sebenarnya cerita Itaewon Class ini, mungkin bisa tonton aja di banyak aplikasi streaming, di HP atau di internet juga banyak. Dan mungkin itu aja. Jangan lupa di apa? Di share. Terus kali tonton. Di subrek ya. Di subrek ya. Terus di like-nya jangan lupa. Oke guys, jangan lupa tonton, share, and comment, and subscribe ya. Semoga aja podcast ini bisa apa? Bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya. Oke, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye bye.